Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Nur Sandi. Baik, jadi di video kali ini aku bakalan share lagi ke kalian ya. Nah, di sini aku bakalan share bagaimana cara nge-customisasi VS Code kayak gini nih ya. Nah, jadi mungkin dari teman-teman ngeh gitu ya, misalkan di beberapa video terakhir aku make tema yang berbeda gitu. Misalkan untuk temanya make GitHub theme ya. Kemudian untuk navigasinya ada di tengah ya, yang activity bar ini. Kemudian misalkan komen paletnya juga ada di tengah gitu ya. Nah, beberapa dari teman-teman juga nanya di kolom komentar kok bisa gitu ya. Nah, akhirnya ya udah deh aku putusin buat bikin videonya ya. Jadi nanti kedepannya aku bakalan make setup yang sama ya. Biar nanti ketika ngoding ya udah kita setupnya sama. Kalian yang mau ngikutin boleh ya. Kalau misalkan kalian punya setup dan juga preferensi sendiri juga nggak ada masalah ya. Jadi kira-kira gitu ya teman-teman. Oke, kita masuk aja ke demonya ya. Nah, jadi hasil setup yang bakalan kita bikin itu kayak gini ya. Jadi kita akan ganti untuk logo welcome screen-nya menggunakan gambar kayak gini ya. Misalkan ada text tag yang sering kita pakai di video yang ada di W2 Learn. Kemudian di sini untuk header-nya kita udah modifikasi ya. Di sini yang muncul cuman layout center doang, nggak ada arrow back sama forward-nya gitu. Kemudian nggak ada ya tombol-tombol yang nggak perlu gitu ya. Nah, kemudian untuk activity bar-nya juga pindah nih ya. Bawaannya VS Code itu kan ada di atas. Nah, ini kita pindah di tengah ya, biar lebih enak aja gitu. Ketika kita ngelakuin navigasi, enak ya. Misalkan pindah dari Explorer ke Searching gitu ya, atau ke Marketplace Extension, atau ke Git gitu. Jadi lebih enak aja di tengah ya. Ketika kita mau buka komen palette, atau misalkan menu bawaan ya, sistem di sini, nah itu juga deket ya. Kita nggak perlu navigasi atas ke bawah dan seterusnya gitu. Nah, termasuk untuk sidebar-nya juga di sini udah dimodifikasi ya. Nah, untuk icon yang aku pakai, di sini aku pakai icon dari JetBrains ya. Nah, ini sebenarnya sih aku ganti ya. Sebelumnya aku pakai material icon, cuman material icon ketika aku munculin foldernya, aku kurang suka ya karena indentasinya dan juga beberapa iconnya itu agak kurang seragam ya untuk folderingnya sebenarnya sih. Kalau misalkan untuk iconnya itu bagus banget ya menurutku material icons. Nah, cuman di sini akhirnya aku putusin buat switch ya, move dari material icons ke JetBrains icon. Nah, ini JetBrains icon ya. Iconnya lumayan bagus ya. Terus warnanya juga nggak terlalu kontras ya. Nah, di sini untuk foldernya aku kasih lebih dark aja ya, modifikasi SVG-nya dikit gitu biar lebih enak aja ya ketika kita buka foldernya juga bagus tuh, indentasinya seragam, kemudian iconnya dan lain-lain itu enak banget ya, makanya aku putusin buat make si JetBrains icon ini. Nah, kemudian untuk produk iconnya, di sini aku install juga ya untuk produk icon timnya. Bawaannya VS Code kan agak flat, nah ini lebih ke rounded ya, lebih bagus gitu. Tapi balik lagi ke preferensi masing-masing ya, kalian mau pakai bawaan VS Code juga nggak ada masalah ya. Oke, itu. Nah, terus di sini tentunya ada welcome screen-nya ya, logonya kita ganti biar lebih sesuai preferensi aja. Kalian bisa ganti juga untuk logo screen-nya sesuai dengan yang kalian mau ya. Nah, terus untuk comment palette-nya, ini keren ya. Kalian bisa lihat tuh comment palette-nya ada di tengah. Oke, kalian bisa pilih via comment center ya kayak gini, terus pilih aja gitu ya. Kalian bisa ketikkan juga misalkan filenya Composer, Activity atau yang lain gitu, otomatis muncul dan editor screen-nya otomatis ngeblur ya. Nah, ini yang ngeblur itu cuman editor screen ya. Untuk sidebar-nya dia tetap, termasuk juga untuk yang terminal, untuk status bar dan juga header-nya juga tetap ya. Jadi yang di blur itu cuman area editor screen doang ya. Jadi lebih enak aja. Jadi sederhana banget ya sebenarnya. Kita akan install beberapa ekstensi yang dibutuhin aja. Kita nggak akan install ekstensi misalkan yang khusus buat front end developer, back end developer atau yang lainnya, enggak. Kita cuman install ekstensi yang emang beneran kita pakai buat customisasi. Nah, buat bikin VS Code kita biar jadi kayak gini nih ya. Oke, jadi let's get started. Nah, jadi by default VS Code ketika kita pertama kali install itu kayak gini ya, kurang lebih. Jadi tema defaultnya misalkan apa, kemudian iconnya apa gitu ya. Termasuk juga untuk navigasinya, activity bar-nya ada di sebelah kiri atas nih ya, yang ini. Kemudian untuk preferensi dan juga settingnya ada di bawah gitu ya. Nah, sebenarnya untuk temanya bagus juga ya, cuman biar lebih menarik, biar lebih clean dan juga minimalis ya tentunya, kita akan modifikasi. Nah, jadi pertama kita akan install beberapa ekstensi ya yang dibutuhin tentunya. Nah, misal aku mau install dulu dari temanya gitu. Nah, tema yang aku pakai yaitu GitHub theme ya.
Kalian bebas ya nentuin temanya apa, tapi kalau misalkan mau ikutin, kalian boleh ikutin aja ya. Jadi misal GitHub theme-nya aku mau pilih yang default aja ya, yang agak dark banget nih kayak gini. Kalian boleh pilih yang lain. Terus kita akan install lagi. Untuk ekstensi berikutnya, aku akan pakai JetBrains Icon Theme ya. Oke, kalian pilih aja yang ini. Ada JetBrains Icon Theme, install. Kemudian tentunya kita set file iconnya. Misal aku pilih yang dark aja ya, karena kebetulan kita pakai GitHub Dark juga. Oke, terus ekstensi ketiga kita akan install untuk product iconnya. Nah, jadi biar lebih unik ya, VS Code bawaan dengan VS Code yang sudah kita customisasi itu, misalkan iconnya berbeda. Nah, misal aku cari Fluent Icons. Nah, kita akan pakai ini, kita bisa install. Nah, kita akan pakai Fluent Icons. Nah, ini lebih rounded ya, lebih bagus gitu. Terus tentunya kita akan install untuk ekstensi buat customisasi CSS dan juga JavaScript-nya ya. Kalian cari aja custom CSS and JS loader ya, yang ini nih. Nah, misal aku install, kemudian ya udah kalian bisa close aja. Misal balik lagi ke Explorer, kemudian kita bisa reload window. Nah, sesimpel ini ya, jadi nggak ada yang aneh gitu. Kita cuma install beberapa ekstensi aja. Dan kalau misalkan dibuka filenya, tampilannya udah lumayan bagus ya. Nah, sekarang kita bisa lanjut untuk konfigurasi file settings.json ya. Kalian bisa tekan aja atau ketikkan kontrol, kalau nggak salah kontrol koma ya. Kalau di Windows mungkin, kalau di Mac itu command koma. Kalian bisa lihat di keyboard typingku ya. Nah, nanti aku coba record juga untuk beberapa command key-nya gitu ya. Nanti kalian sesuaiin aja kalau di Mac menggunakan command, kalau misalkan di Windows apakah menggunakan window apa menggunakan control gitu ya. Jadi tinggal disesuaiin. Misal aku open aja nih yang di settings.json. Nah, jadi by default kita temanya menggunakan GitHub Dark default, kemudian icon theme-nya menggunakan JetBrains icon, kemudian untuk product icon theme-nya kita menggunakan Fluent Icons ya. Jadi cuma ada 3 ini aja yang sudah kita konfigurasi gitu. Nah, sekarang aku mau konfigurasi untuk bagian workspace-nya dulu ya. Nah, jadi ada beberapa nih workspace yang bakalan kita konfigurasi ya. Misalkan kita akan hide nih untuk tab-nya. Jadi aku lebih suka untuk single tab ya. Aku lebih suka single tab, kemudian minimapnya juga kita bisa hide, kemudian breadcrumb kayak gini nih kita sebenarnya nggak perlu ya. Kalau misalkan kita ngoding kan biasanya lebih fokus ke satu file, kemudian kita bisa navigasi dengan keyboard ya. Harusnya kan lebih enak kayak gitu. Nah, kita akan konfigurasi. Nah, misal di sini aku udah copy untuk konfigurasi workbench-nya ya. Nah, misal yang bawahnya kita hapus aja yang 3 ini. Aku bisa save. Nah, ini agak beda nih ya. Jadi indentasi dari tree-nya misalkan nambah ke 16, kemudian shadow-nya yang di sebelah sini nih, yang area navigasi breadcrumb ini, dia warnanya seragam ya dengan screen editor yang kita pakai nih, misalkan screen editor yang area sini. Terus misalkan kita akan set nih untuk layout center-nya, ini ganti ya, yang sebelumnya title jadi layout center. Kemudian ya sama ya kayak sebelumnya icon theme, product theme, sama color theme-nya juga gitu. Nah, tinggal kita save aja ya kayak gini. Nah, ini otomatis ngilang ya. Jadi tabs-nya yang muncul cuman 1 gitu ya. Termasuk juga ini untuk color customization-nya juga works ya di bagian sini. Jadi warnanya seragam antara navigasinya dengan screen editor kita gitu. Indentasinya jalan ya, indentasi di tree icon di sini dia agak nambah gitu ya. Nah, nanti kalian tinggal sesuaiin aja pengennya berapa gitu. Terus misalkan startup editornya kalian bisa set ke none atau ke yang lainnya gitu ya. Di sini ada beberapa opsi, kalian bisa set aja nih misalkan readme, terminal, welcome page, dan yang lainnya. Oke. Nah, ini misalkan kalian yang nggak muncul gitu ya untuk single tabnya, kalian bisa reload aja, Command Shift P. Lihat aja di sini untuk keyboardnya. Nah, kalian bisa pilih aja yang reload window ya. Ini harusnya otomatis ya. Kalau misalkan nggak langsung berubah berarti ada cache sedikit ya. Oke, kayak gitu aja. Next kita akan edit juga untuk breadcrumb-nya nih ya. Jadi sebenarnya kita kan nggak perlu gitu untuk path segini banyaknya ya. Ada user, snur, library, application support itu kan nggak perlu ya. Mungkin kita cukup misalkan filenya dengan misalkan foldernya doang ya. Nah, kita akan modifikasi. Nah, misal aku tambahkan untuk breadcrumbs configurations, aku bisa save. Ah, ini lebih enak ya. Nah, jadi cukup path-nya aja, yang lainnya kita bisa hide aja ya. Ada misalkan path folder, kemudian nama filenya. Karena kebetulan nggak satu workspace ya dengan W2 PDF Tools ini. Kalau misalkan satu workspace,
Cukup root project-nya aja gitu ya, atau misalkan di sini resources, JS, components, activity, filenya apa, pagination. Jadi lebih clean aja ya kayak gitu. Oke, next kita akan edit juga untuk editor settings-nya ya. Misalkan kita akan setting untuk font family-nya, kemudian untuk font size-nya berapa, dan seterusnya. Nah, misal di sini aku tambahkan untuk editor settings-nya. Nah, nanti untuk fonts-nya aku bakalan sertain di deskripsi aja ya. Nanti kalian bisa download, kemudian bisa ikutin aja videonya. Misal aku akan pakai ViraCode Retina. Nah, untuk fallback fontnya ini opsional ya. Nanti misalkan ViraCode Retina yang nggak support karena ada icon apa, nah aku pakai Hack Nerd Font. Karena beberapa icon sama karakter khusus ya. Jadi kalian bisa save aja. Nah, otomatis udah lebih enak nih ya. Jadi di sini ada foldernya. Terus kalian bisa lihat juga ini misal aku kecilin lagi. Nah, tampilannya kayak gini ya. Fontnya menggunakan ViraCode Retina. Terus misalkan font weight-nya berapa, size-nya berapa, line height berapa, line numbers-nya juga misalkan di on atau enggak. Kalian juga bisa set ke off kayak gini. Aku save, nah ini otomatis ngilang ya untuk line numbernya. Cuman aku bakalan set ke on aja biar nggak terlalu ribet ya. Nah terus kalau misalkan kalian mau munculin juga untuk line horizontalnya, nah kalian bisa set aja ke true ya untuk guides indentationnya. Jadi harusnya nanti muncul nih kayak gini, kayak gitu aja. Misal aku balikin lagi ke false, aku bisa save, nah jadi ngilang ya untuk line horizontalnya gitu. Oke, untuk editor settingsnya sederhana ya. Jadi kalau misalnya kita move ke file misal yang pagination, nah tampilannya kayak gini ya. Jadi kalian nggak usah pusing lagi nih nyari misalkan tema apa yang aku pakai gitu ya di video-video sebelumnya. Nah karena kan pakai temanya GitHub ya. Nah nanti kalian bisa cek-cek aja ya untuk opsi yang ditawarkan kayak gitu. Nah terus aku biasanya konfigurasi juga untuk terminalnya ya. Jadi aku override misalkan untuk font family-nya apa gitu, kemudian font size-nya berapa misal. Nah aku biasanya lakuin kayak gitu ya. Kalian bisa coba aja cek ls atau pwd kayak gitu. Nah kita akan coba override ya. Aku tambahkan aja untuk terminal configurations. Kebetulan di aku ini ya default profile-nya untuk OS X. Kalian bisa cek aja kalau misalkan Windows atau misalkan yang Linux gitu. Kalian bisa cek aja misalkan pakai apa gitu, apakah Zesa atau misalkan yang lain gitu, default profile-nya pakai Bash atau yang lainnya. Terus untuk font family-nya, karena kebetulan aku seragamin ya dengan itemku, jadi aku pakai Maslow LGSNF, kemudian untuk iconnya aku pakai Hack Nerd Font sama fallback-nya monospace ya kalau misalkan fontnya nggak disupport. Nah misal aku save aja, misal aku reload lagi nih ya, kita reload, coba cek perbedaannya. Nah, misal di sini udah kelihatan ya untuk font di terminalnya. Coba aku perbesar lagi LS atau LL kayak gini. Nah, ini udah enak ya seragam gitu dengan yang ada di sidebar kita seragam dengan font yang ada di sini juga seragam ya kayak gitu. Next kita akan konfigurasi lagi untuk custom CSS-nya ya. Nah ini kan kita gampang banget ya kalau cuman ngekonfigurasi settingan-settingan bawaan VS Code. Nah gimana cara nge-override style bawaannya gitu. Nah kita akan coba lakuin. Nah jadi sebelum masuk ke sana aku mau notice dulu ya. Jadi VS Code itu kan dia based on-nya web based ya. Kalaupun misalkan kita bisa install di laptop, di komputer kalian, nah itu dia sebenarnya based on-nya web based ya. Cuman di convert atau di build menggunakan Electron jadinya aplikasi desktop gitu. Nah tapi behaviornya aplikasi web based. Nah karena kita tahu kalau web based itu kan bisa dilihat ya untuk developer tools-nya. Nah ini sama. Jadi misal di sini aku bisa toggle developer tools kayak gini aja nih ya. Kalian bisa coba cek di elements. Nah, misal kalian mau modifikasi apa deh gitu. Misal aku mau untuk activity bar-nya warnanya merah gitu ya, misalkan background red kayak gini. Jadi simple banget gitu. Ketika mau modifikasi apa, kita bisa langsung aja ya execute, kita bisa inject atau inspect element. Nah tapi pertanyaannya gimana gitu ya nge-save-nya biar dia permanen gitu. Ketika kita buka lagi VS Code-nya, stylenya tetap utuh. Style yang sudah kita modify tetap utuh ya. Kita nggak harus ngelakuin inspect dan lain-lainnya, itu kan lucu aja ya. Kalau misalnya kita harus inspect manual gitu terus buat ngerubah style apa gitu ya. Kan enggak ya. Nah makanya kita perlu save ya. Nah cara nge-save-nya sederhana ya. Karena kita tadi udah install ekstensi VS Code Custom CSS, nah kita bisa pakai itu ya. Nah, misal di sini aku tambahkan aja untuk konfigurasinya. Jadi di sini ada VS Code Custom underscore CSS ya. Kita import aja filenya misalkan dari mana gitu. Kalian bisa sesuaiin aja filenya nanti taruh di mana gitu ya. Nah cuman di sini kita perlu pastiin cara pemanggilan filenya itu bener ya.
Nah, cara pemanggilannya sederhana ya. Jadi misal kita buka aja Google Chrome atau Firefox gitu ya. Kemudian misal kita drag aja file apapun ya, bebas. Misalkan aku drag aja nih yang illustration. Nah, cara panggilnya cukup kayak gini, file, kemudian titik dua, slash 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 sekian gitu ya. Terus misalkan foldernya di mana. Nah, ini yang kita taruh di konfigurasinya ya, yang kita taruh di imports ini gitu. Kalau misalkan di Windows sama persis. Kalian tinggal drag aja file, kemudian buka di Chrome, kemudian copy aja path-nya, terus paste gitu ya. Jadi sesederhana itu. Nah, misal di sini aku bakalan bikin file, dua file ini nih ya, karena kebetulan sekarang nggak ada. Nah, kita akan bikin. Nah, cuma sebelum itu coba aku save aja dulu, kemudian kita bisa reload window ya, kayak gini. Nah, misal aku bisa modify dulu dari CSS ya, karena JavaScript kan lebih ribet gitu. Nah, kita akan modify CSS. Nah, di sini karena kebetulan filenya nggak ada, nah, kita bisa create file, kayak gini. Nah, cuma di sini aku mau move ya, jangan di custom dash style, tapi misalkan kita akan samakan aja dengan nama dari ekstensinya, misalkan VS Code underscore custom gitu. Nah, misal kalian buka aja foldernya, nah kalian bisa klik kanan, kemudian refill in apa ya, refill in Finder, atau misalkan refill in Explorer gitu, tinggal disesuaiin aja. Nah, misal untuk custom stylenya, aku ganti jadi VS Code minus custom. Kayak gini. Nah, sisanya sama ya, misalkan ada style.css sama script.js ya nantinya. Kayak gitu aja. Nah, cuma di sini jadinya filenya ngilang ya, karena sudah kita hapus nih. Yang ini kita hapus saja. Terus kita akan modify custom stylenya jadi VS Code custom. Kayak gini. Kalian bisa control klik, kemudian open aja ya, kayak biasa. Yang ini coba aku save dulu. Terus kita bisa klik kanan lagi, kayak gini. Nah, sederhananya kita bisa langsung update aja. Nah, misal untuk font family, aku bisa ganti. Kita ganti apa? Misalkan Times New Roman gitu. Kalian bisa coba aja Times New Roman. Nah, ini otomatis ganti ya, sidebar-nya ganti, kemudian di title filenya juga ganti gitu ya. Termasuk kalau misalnya kita ganti jadi yang lain, misalkan Maslow, LKS, NF, nah ini otomatis ganti gitu. Jadi ini untuk monospace yang bakalan aku pakai ya, fontnya kayak gini gitu. Nah, jadi sekarang coba aku akan tambahkan nih style untuk reset font family-nya, kemudian kalian bisa save aja. Nah, cuman kita perlu reload nih secara manual, reload custom CSS and JS ya. Kalian coba lagi, kalau misalkan nggak langsung berubah, kalian bisa lakuin ya beberapa kali, 1 atau 2 kali itu harusnya works ya. Kalian pilih lagi aja, nah ini otomatis jalan gitu. Jadi default fontnya sudah di override menggunakan Maslow, LKS, NF ya. Atau kalian juga bisa pakai opsi yang lain, misalkan Hackner font atau Menlo atau yang lainnya ya untuk font programming gitu. Jadi tinggal disesuaiin aja. Nah, misal kayak gitu. Nah, terus untuk title bar kita akan modify juga. Nah, misal di sini untuk title barnya aku tambahkan border bottom ya. Ini lebih ke header barnya sih sebenarnya. Aku tambahkan border bottom. Kemudian font size-nya 14 pixel. Nah, ini nggak ngefek karena layout center kita muncul ya. Jadi kalau misalkan layout centernya atau comment center ini kita hide, nah ini otomatis yang muncul itu jadinya title ya. Cuman di sini karena aku maximize, nah ini baru muncul sekarang ya. Kayak gitu aja teman-teman. Nah, cuman di sini aku nggak mau munculin title barnya, aku mau munculin untuk layout centernya aja ya. Kalian coba Ctrl P lagi atau Command P, kemudian balik ke settings.json, comment centernya aku bisa hapus lagi ya. Coba save lagi, nah ini otomatis muncul ya kayak gini. Oke, kita back lagi ke style. Nah, misal untuk comment center, aku mau hide untuk arrow ini ya. Jadi arrow ini terkadang beberapa kali nggak sesuai ekspektasi gitu. Kayak misalkan ini gampang aja gitu, kita move dari satu file ke file yang lain. Tapi di beberapa case ketika kita back, malah backnya ke line keberapa, itu kan jadinya ngaco ya. Nah, aku biasanya hide karena sebenarnya sih nggak perlu juga ya untuk si arrow ini. Kita tambahkan aja untuk comment centernya kayak gini. Coba aku save, kemudian kalian bisa reload lagi. Reload custom CSS and JS, nah ini perlu 2 kali ya. Kayak gini, nah ini otomatis jalan gitu. Jadinya sekarang untuk arrow-nya back sama next-nya itu hilang ya. Kayak gitu aja teman-teman. Nah, sekarang karena kalian udah tahu tuh cara modifikasinya dengan inspect element, kemudian save, kemudian kalian tinggal activate menggunakan reload custom CSS and JS, ya udah tinggal kita lanjut aja ya. Ini bisa kita close gitu. Nah, cuman sebelum lanjut, aku mau custom dulu untuk shortcut-nya. Jadi shortcut untuk reload
custom CSS NJS ini biar kita nggak perlu Command Shift P kemudian klik 2 kali itu kan repot ya. Nah, kita akan tambahkan key binding, misalkan di sini aku pakai Command KR ya. Kalian tinggal sesuaiin aja Ctrl KR atau yang lainnya. Nah, jadi sekarang kalau misalkan kita mau activate, nah tinggal ketikkan aja Command KR. Nah, ini otomatis nge-reload ya, kayak gitu aja. Nah, next kita akan modifikasi untuk activity bar-nya ya. Nah, jadi yang sebelumnya di atas sama bawah, kita akan ganti display flags-nya biar nanti justify center ya. Termasuk juga ketika diklik nanti hoveringnya kayak gimana. Terus misalkan ada style bordernya, roundednya gitu ya. Nah, kita akan tambahkan. Nah, misal di sini aku udah tambahkan ya untuk activity bar-nya gitu. Jadi sederhananya kalian bisa inspect aja, kemudian kelasnya apa, terus diatur aja. Di sini aku mau justify kontennya center, margin bottomnya misal inherit dan seterusnya gitu ya. Border radiusnya untuk iconnya misalkan 12 pixel, border leftnya yang kayak gini nih. Nah, aku misalkan set di transparent dan seterusnya. Jadi banyak gitu ya yang bisa kita lakuin. Nah, cara activate-nya save dulu, kemudian Command KR kayak gini. Kalau misalkan nggak langsung jalan, ketikan aja misalkan kedua ya, misalkan KR lagi. Nah, ini otomatis ya udah muncul, udah sesuai juga, udah ada di tengah ya. Dan ketika misalkan di hover warnanya agak abu untuk bordernya, terus untuk yang selected atau yang active ya, nah ini warnanya orange ya. Nah, kebetulan aku pakai CSS variable ya, biar nanti ketika kita move ke tema yang lain gak terlalu banyak juga yang perlu kita rombak ya. Jadi cukup misalkan menggunakan CSS variable kayak gini. Nah, next kita tambahkan juga untuk customisasi sidebar-nya ya. Jadi behavior-nya by default sidebar itu kayak gini ya. Nah, ketika diklik misalkan ada outline-nya kotak gitu ya, nggak rounded. Terus misalkan nggak ada padding apa-apa gitu ya. Nah, kita akan sesuaiin. Aku lebih suka seragam ya. Kalau misalkan rounded ya udah rounded semua gitu. Kalau misalkan flat semua. Misal aku tambahkan, ini kita akan coba ya padding left dan seterusnya. Kita coba save aja dulu. Command KR. Nah, ini otomatis berubah ya, yang tadinya flat, nah sekarang jadi rounded ya, karena untuk activity bar-nya itemnya rounded juga, jadi aku lebih suka untuk yang seragam gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman, jadi lumayan nih, agak banyak tuh ya. Kalian bisa atur aja, misalkan untuk file iconnya, di sini aku kasih brightness-nya 0,6 ya, biar nggak terlalu terang gitu. Kayak gini kan lebih enak ya, lebih dark. Nah, next kita tinggal update juga untuk comment palette-nya ya. Jadi by default itu kan ada di atas ya, mepet banget ke atas. Nah, kalau misalnya kita pakai monitor kan kita harus pandangannya ke atas ya, itu kan kurang nyaman menurutku. Aku lebih suka di tengah ya, karena kebetulan kalau di Mac itu kan ada spotlight ya, spotlight di tengah. Pengennya ketika nampilin comment palette juga di tengah ya, lebih friendly aja gitu. Nah, coba aku tambahkan di sini untuk stylenya comment palette agak banyak ya, karena kita modifikasi termasuk roundednya, paddingnya, dan banyak juga yang lainnya ya. Nah, ini aku tambahkan lumayan banyak. Nanti kalian tinggal override aja kalau misalkan kurang suka ya. Tinggal kita activate lagi Command KR. Nah, sekarang kalian tekan aja Command P, otomatis move ke tengah nih ya. Walaupun nggak tengah banget ya, karena kalau misalkan ke tengah banget kan jadinya ke bawah ya, karena di sini comment palette-nya kan banyak historical juga. Misalkan ada file yang sudah dibuka atau misalkan simbol atau yang komen yang lainnya gitu ya. Dan kalau misalkan diketik kayak gini menggunakan arrow untuk hoveringnya, untuk selectednya udah seragam ya. Karena yang di folder kita rounded ya, berarti di comment palette-nya juga kita rounded ya. Nah, ini kalau kayak gini kan lebih enak tuh. Kita bisa ngelakuin searching file, style, table, activity, dan kita nggak perlu mindahin pandangan ke atas gitu ya. Jadi kita fokus di tengah dari layar kita aja, kayak gitu teman-teman. Nah, next kita akan modify untuk bagian welcome screen-nya ya, yang kayak gini nih. Jadi aku nggak mau default icon dari VS Code, kemudian untuk shortcut-nya juga aku nggak mau munculin ya, jadi biarin aja gitu, karena kita hampir hafal juga sering buka misalkan setting comment koma, toggle full screen shortcut-nya apa, go to file Command P, show all comments Command Shift P, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini aku mau hide aja ya. Nah, jadi di sini aku bakalan make icon ini nih yang illustration.svg. Nah, cuman kita nggak bisa langsung panggil aja di sini. Nah, kita perlu konversi dulu jadi misalkan string URL gitu ya, biar nanti di CSS-nya kita bisa langsung inject aja ya. Jadi kalau misalkan kalian cek di toggle developer tools, kemudian kalian bisa inspect aja nih yang bagian logo ada di letterpress. Nah, ini kan dia menggunakan data image ya, SVG plus XML charset berapa gitu. Nah, kita akan lakuin encode dulu ya untuk SVG-nya menjadi string kayak gini nih.
Jadi sekarang coba kita buka lagi Firefox. Aku mau cari yang namanya encode URL. Nah, ini URL encoder. Kemudian kita bisa copy aja SVG-nya, kemudian paste di sini ya. Misal aku buka nih yang ini. Nah, kemudian aku bisa drag aja ya kayak gini, terus kita Ctrl U. Nah, sekarang tinggal kita copy aja SVG-nya. Kita copy SVG-nya. Nah, sebenarnya sih kalian bisa langsung buka di kode editor ya. Cuman karena kebetulan di sini aku udah buka Firefox biar nggak usah move ke VS Code. Nah, jadi langsung aja kayak gini, paste aja SVG-nya, kemudian kita bisa encode gitu. Nah, kalau udah tinggal copy to clipboard ya, kayak gini. Nah, cuma di sini kita nggak langsung copy ya, kita akan tambahkan beberapa stylenya dulu. Nah, coba kalian pergi ke style.css lagi. Nah, misal aku tambahkan aja di sini untuk edit welcome screen-nya ya. Nah, tinggal kita atur untuk background image-nya. Coba aku save dulu. Kemudian di sini ada nih background image-nya. Nah, kita coba copy. Terus kita bisa paste aja ya, kayak gini. Nah, tinggal kita balik lagi ke Firefox, copy aja, copy to clipboard. Kita akan sesuaiin setelah apa nih? Setelah bagian ini nih ya. Nah, ini kita bisa hapus saja. Terus kita akan hapus sampai sini nih. Yang ini kita hapus, terus kalian bisa paste aja. Nah, cuman kita perlu tambahkan ya untuk propertinya, background image, URL, URL-nya apa, terus kita akan tambahkan titik koma ya di bawah. Ini karena panjang banget ya, jadinya terkesan kayak error gitu. Coba aku save aja dulu, kemudian kalian activate lagi command kr, oke. Kita cek, coba kalian close aja filenya. Nah, ini iconnya masih VS Code ya, berarti ada yang masih belum sesuai. Coba kita cek di style.css, di sini untuk letters phrase. Nah, coba aku tambahkan aja not important ya, karena buat nge-override kan kita perlu nambahin itu ya, not important, kayak gini. Coba activate lagi, command KR atau Ctrl KR, kita close. Ah, ini otomatis muncul ya, kalian tinggal sesuaiin aja, misalkan size-nya berapa persen, misalkan background contain atau background cover, nah tinggal disesuaiin aja ya. Jadi untuk welcome screen-nya udah gitu. Kayak gini aja, welcome screen, terus ada comment palette, kemudian kita bisa buka filenya settings.json atau style.css ya. Nah, next aku tambahkan juga untuk edit editor screen ya. Jadi untuk editor screen aku mau update beberapa. Jadi ketika misalkan kita fokus nih di line berapa, aku mau line-nya itu ada transition-nya ya. Misalkan scale-nya naik di 1,25, kemudian kalian bisa atur yang lainnya gitu. Coba aku save dulu, comment KR. Kayak gini, coba kalian scroll aja ke bawah, Alt Z ya, atau apa gitu shortcutnya kalau di Windows buat nonaktifin WordPrep-nya. Nah, ini kalau misalkan kalian cek tuh, ketika move ke 244, otomatis 244-nya ngezoom ya, atau misalkan scale-nya naik di 249, 250 juga sama. Nah, kalian tinggal atur aja scale-nya mau berapa persennya, kayak gitu. Aku tambahkan juga animasinya, misalkan scale size. Nah, next aku mau override juga untuk bagian ini nih ya, find widget. Jadi kalau kalian cek find widgetnya masih flat, terus kurang seragam gitu ya. Nah, aku mau override bagian find widget, kalian paste aja Monaco editor, find widget, border radiusnya misalkan di 4 pixel, misalkan topnya berapa, shadownya berapa. Coba aku save lagi, comment KR. Kalian ulang aja kalau misalkan belum muncul. Coba lagi Ctrl F ya, atau Command F. Ah, ini lebih enak nih. Jadi lebih seragam ya. Ini border radiusnya. Terus misalkan ketika diklik, di hover, dan seterusnya gitu. Nah, next aku mau modify juga untuk bagian notification center ini nih. Kalau misalkan dicek, di sini kan ada notification center ya. Coba kalau misalkan kita aktifin lagi untuk yang bagian ini nih, custom CSS. Nah, ini agak kurang bagus ya. Jadi yang ini rounded, yang ini nggak rounded gitu, flat ya, kan kurang seragam. Nah, misal aku tambahkan di sini untuk notification centernya, aku save aja, Ctrl KR atau Command KR. Nah, kemudian kalian cek di sini. Nah, misal kita reload lagi aja, reload custom CSS NJS. Nah, ini udah flat, yang bawahnya juga flat ya, jadi lebih seragam gitu. Dan ini otomatis ya, roundednya cuma di bawahnya aja. Kalau yang atas misalkan flat, karena emang ada header barnya ya. Kalau yang bawah kan kebetulan nggak ada footernya, jadi kita set ke rounded bawahnya. Karena di overflow hidden juga. Oke, kayak gitu. Nah, terus aku modify juga untuk terminalnya nih.
Jadi terminalnya itu kalau misalkan kalian cek tuh, jadi ada nge-hide dikit ya, karena emang kita pakai border radius gitu, pakai border radius akhirnya ketutup juga ya. Nah makanya aku mau modify untuk terminalnya, display block, content left dan sekian. Coba aku save dulu, komen KR, aku cek lagi terminalnya, kita bisa new. Ah ini sekarang udah lebih enak tuh ya, jadi stylenya beneran seragam ya. Ini untuk sidebar, foldernya ketika diklik, nah ini ada roundednya, yang bawah juga rounded. Find widgetnya juga rounded, terus untuk comment paletnya juga semuanya udah seragam ya. Nah, nanti kalian tinggal cek aja override mana yang misalkan masih broken atau kurang sesuai. Nah terakhir di sini aku mau tambahkan blurring ya. Jadi ketika comment palette dibuka gitu, jadi area editor screen ini bakalan ngeblur ya, biar lebih fokus aja ya. Kita fokus nyari file apa yang kita butuhin, sisanya kita blur ya. Nah yang di blur ini cukup editor screen-nya doang ya, tapi untuk sidebar, untuk terminal, header, yang lainnya biarin aja ya. Nah karena emang nggak terlalu ngeganggu juga ya, jadi kira-kira gitu. Coba kalian ke setting .json, kemudian kita akan sesuaiin untuk script.cs, kontrol klik aja, create file, ada di VS Code custom nih ya. Nanti kalian cek aja path-nya ada di mana. Nah kebetulan di sini aku udah di titik VS Code /VS Code custom /script.cs ya. Nah untuk ngedetect ketika comment paletnya dibuka, ketika misalkan di close, nah kita nggak bisa make misalkan CSS sibling doang ya, kita perlu make JavaScript. Nah ini aku udah tambahkan nih untuk JavaScript-nya. Jadi ketika misalkan VS Code-nya kita di load, kita akan ngelakuin interval nih terus menerus ya, misalkan per 0,5 detik gitu. Kita akan cek ketika quick input widget. Nah ini yang comment palette ini ya, ini kan kelasnya quick input widget ya. Ketika ada kita cek misalkan displaynya tidak sama dengan none, berarti kan open tuh apply blur. Kalau misalkan enggak, kita akan ngelakuin apa gitu ya. Nah, di sini ada observe comment dialog, sama apply blur, sama remove blur ya. Nah, tinggal kita tambahkan aja untuk ID BG blur ya. Nah, ini kita nggak pakai kelas ya, biar nanti nggak ngefek ke yang lain. Pakai ID aja untuk stylingnya. Coba aku save dulu. Nah, misal kita buka lagi yang stylenya. Misal aku mau taruh di bagian sini aja ya, setelah scale size. Karena di sini masuknya masih ke editor screen ya. Nah ini kita tambahkan BG blur ya, ID BG blur. Coba aku save. Kemudian tekan aja komen KR. Oke, di sini otomatis ya. Dan sekarang kalau misalkan kalian tekan komen P atau komen shift P, otomatis ngeblur tuh teman-teman. Jadi keren ya. Jadi kita bisa fokus nih tanpa distraction gitu ya, dengan banyaknya codingan yang ada di code editor gitu. Nah, kalian bisa misalkan move halaman atau buka file apa, comment shift P, misalkan ngelakuin apa gitu ya, extension dan lain-lain gitu. Dan yang di blur itu cuman editor screen ya, kalian bebas misalkan mau blur semuanya juga nggak ada masalah ya. Cuman aku lebih prefer aja yang di blur editor screen-nya doang gitu. Jadi kalau kayak gini kan lebih keren tuh ya, lebih bagus. Dan harapannya ketika kita kerja gitu harusnya bisa lebih nyaman ya, lebih comfort walaupun berjam-jam ngoding gitu ya. Karena emang kita udah set up code editor kita sesuai dengan preferensi yang kita mau ya. Nah jadi harusnya untuk video kali ini selesai ya. Nah ini kita nggak terlalu panjang ya, karena kita nggak ngoding banyak ya. Kita cuman nge-customisasi doang dengan style yang sudah aku coba sebelumnya. Karena kalau misalkan kita real practice, real misalkan inspect itu lama banget ya. Karena agak susah juga untuk nyari kelas-kelas yang ada di VS Code ini. Jadi nanti kalian bisa cek aja di GitHub untuk asetnya, untuk source code-nya. Kalian bisa coba-coba ya. Kalau misalkan kalian suka, kalian bisa like aja videonya. Buat kalian yang bingung, kalian bisa tanyakan aja ya di kolom komentar. Oke, nah jadi aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.